Hai 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 hai, ikutin keseruan aku hari ini yuk. Hari ini schedule aku bikin keripik singkong. Biasanya aku bikin keripik itu ada yang bantuin. Ada mama sama suami. Tapi ini karena mereka ada tugas yang lain buat cari pesanan laos. Jadi semuanya aku kerjain sendirian. Ini aku bersihin singkongnya dulu sebelum dicuci sama diparut. Ini aku mulai buat kupas singkongnya ini sekitar jam 10 pagi ya. Biasanya selesai goreng itu sudah jam 4 atau jam 5 sore. Rutinitas kayak gini tuh udah aku jalanin selama 1 bulan. Karena lumayan ya uangnya. Bisa dipakai buat beli seragam anak sekolah, beli pulsa, atau bisa nabung. Karena ini keripiknya dibawa mama ke pasar, jadi setiap hari pasti habis. Setiap harinya itu mama aku bawanya 10 ikat sampai 20 ikat. Dalam satu ikatnya itu ada 14 bungkus dan harganya itu 10.000. Biasanya dibelinya sama tukang sayur yang keliling. Jadi harga 10.000 dapatnya 14, jadi mereka untung 4.000 rupiah. Kalau jualan keripik singkong di kampung itu masih sedikit menguntungkan ya, karena kita itu pakainya kayu bakar, bukan kompor untuk masaknya. Jadi akan sedikit menghemat, sedangkan harga singkong juga di kampung itu masih sedikit murah ya. Beda dengan di kota. Kalau di kota itu singkong sekitar 3.000 sampai 4.000. Sedangkan di sini satu karungnya itu 25.000 sampai 30.000. Itu pun udah diantar ke rumah lagi. Karena singkong di kampung itu murah. Karena masih sangat sedikit orang yang bisa ngolah singkong. Sebagian singkong itu dibikin buat tape ataupun keripik. Dan rata-rata orang di sini itu nanamnya pohon singkong. Kalau di tempat kalian berapa singkong? Kalau di tempat aku murah ya. Banyak di tempat aku yang nanam singkong itu rugi. Karena pertama harganya murah, karena juga ada pabrik yang tutup gara-gara di demo. Menurutku petani singkong itu kasihan ya. Karena nanam singkong itu kan agak lumayan modalnya. Bibitnya aja beli, belum lahan lebar, belum tenaganya. Tapi ketika jual harganya murah. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin pabrik, karena mereka juga harus dapat untung, bayar produksi dan bayar karyawan. Menurut kalian siapa sih yang harus disalahin? Kalau menurut aku, pemerintah harusnya bisa bantuin petani singkong. Tapi nggak bisa juga buat ninggalin pabrik-pabrik. Mereka juga butuh perhatian dari pemerintah, biar pabrik mereka nggak tutup. Karena punya pabrik juga biaya produksinya sangat gede loh. Belum dia bayar karyawan, bayar produksi, bayar pajak, belum bayar yang lain-lain. Kalian ada yang pernah kerja di pabrik singkong gak sih? Menurut kalian kerja di pabrik singkong itu gimana sih? Apa yang harusnya dibenahi dan diperbaiki? Menurut kalian siapa yang harusnya bertanggung jawab dengan harga singkong yang sangat murah? Karena menurut aku petani singkong itu sangat memprihatinkan ya. Karena mereka nanam singkong dan cukup lama, itu bukannya untung malah rugi. Menurut kalian gimana? Seberpendapat nggak sama aku? Oke, segitu dulu kita bahas persingkongan. Lanjut ke video selanjutnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. See you next video.